Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32 yang berkata demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, keadaan di akhir zaman adalah semakin sulit. Itulah yang dikatakan firman Tuhan dan hal itu sedang digenapi. Tetapi berbeda dengan yang dialami orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam menghadapi keadaan yang sulit, justru kita yang mengenal Allah menjadi semakin kuat dan bertindak mengatasi keadaan. Sementara dunia mengalami kegelapan yang semakin gelap, malahan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan mengalami terang Tuhan bersinar dan cahaya kemuliaan-Nya menerangi kehidupannya. Memang kita masih tinggal di bumi yang sama, mengalami apa yang dialami oleh semua orang, tetapi kita mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan yang berbeda. Tuhan peduli dan campur tangan untuk menolong kita. Yang membuat perbedaan itu adalah karena pengenalan akan Tuhan. Pengenalan ini terjadi karena hati yang melekat kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 mengatakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku." Tuhan katakan, sebab ia mengenal namaku. Jadi pertolongan dan perlindungan ini adalah karena hati yang melekat kepada Tuhan dan mengenal Dia. Tuhan sangat memperhitungkan hati yang melekat kepadanya. Bagaimanakah caranya supaya hati kita bisa melekat kepada Tuhan? Hanya hati yang bersih dan tulus untuk mengasihi Tuhan saja yang bisa melekat. Hati yang cinta dunia dan mementingkan kepentingan diri sendiri akan bertolakan dengan hati Tuhan. Jika kita biarkan dicemari, mana mungkin bisa melekat? Kita harus membersihkan hati dari pencemaran oleh cinta dunia dan ego kita. Dan sudah selayaknya jika kita mau menjadi mempelai Tuhan Yesus dan layak di hadapannya, hati kita tidak berbagi cinta kepada yang lain. Cinta kita hanya untuk Tuhan dengan segenap hati. Barulah hati bisa melekat. Karena dengan hati yang melekat kepada Tuhan, maka pengenalan yang benar akan Tuhan tumbuh semakin mendalam setiap hari. Tanpa hati yang melekat kepada Tuhan, pengenalan itu hanya teori. Bisa cerita banyak tentang Tuhan dan tentang hati tanpa ada pengalaman. Bisa mengajar orang lain tanpa ada kuasa mengubahkan hidup orang lain. Ini bentuk lain yang lebih halus dari kemunafikan. Kita sedang dipanggil jadi murni dan benar. Kita menjadi umat dengan hati nurani yang murni.
tanpa ada campuran ragi kemunafikan dari roh Farisi, sebagaimana yang sedang melanda banyak gereja yang tidak mau bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Mengenal Tuhan, karena selalu berada di dalam Dia, berjalan bersama Tuhan setiap hari, hidup mengikuti tuntunan dan arahannya, menjadikan kita kuat. Ketika persoalan datang, kita tidak berada di bawah persoalan. Kita mengenakan kekuatan dari Tuhan dan menggunakannya untuk menaklukkan masalah. Masalah masih ada, tetapi dengan iman kita berjalan di atas masalah. Pikiran tidak dikuasai dan dikusutkan oleh masalah. Masalah mungkin tidak langsung hilang, tetapi fokus pandangan bukan kepada masalah. Fokus selalu kepada Tuhan, karena mengenal Tuhan. Kemana fokus kita arahkan, dari situlah pikiran menerima masukan dan membangun gambaran yang diharapkan terjadi ke depan. Apa yang ada di pikiran dan yang dilihat di dalam pikiran, itulah yang mempengaruhi perilaku. Perilaku yang kita hidupi akan menghasilkan buah yang akan kita tuai. Pengenalan akan Allah menentukan buah apa yang kita hasilkan. Paulus adalah contoh seorang yang mengenal Allah dan fokus kepada Allah. Paulus mengalami titik balik dari mengejar kebanggaan dunia karena pengenalan akan Kristus. Paulus mengalami pewahyuan tentang kemuliaan Yesus. Mengenal pewahyuan kemuliaannya menjadikan hidupnya berubah secara radikal. Dia memutuskan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan kuasa kebangkitannya. Dia bersungguh-sungguh mengejarnya, serta berlari-lari demi tujuan mengenal Allah. Pengenalannya akan Tuhan adalah sumber keberanian dan kekuatan yang menggerakkannya kepada tujuan Allah. Karena mengenal Allahnya, Paulus menjadi kuat dan tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun, tidak bisa dihentikan oleh apapun. Dia terus maju dan menyelesaikan mandat yang Tuhan percayakan. Paulus adalah seorang pribadi unggul yang berkemenangan dan menyelesaikan misi Allah bagi hidupnya sampai garis finish. Allah ingin saudara mengenalnya secara pribadi. Ia memanggil kita untuk melekat kepadanya dan mengenalnya semakin dalam. Ia rindu untuk berkomunikasi dengan kita, menyatakan dirinya dan membukakan isi hatinya kepada kita. Dia sedang mengubahkan dan membangun kita menjadi kuat. Kita menjadi umat akhir zaman yang unggul, tangguh dalam menaklukkan tantangan dan masalah. Karena itu, ambillah keputusan untuk mengenal Yesus dengan benar. Kejarlah pengenalan yang lebih dalam, melalui pengalaman setiap hari, melekat kepada Tuhan, dan setia berjalan bersamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini kita belajar, di tengah zaman yang semakin gelap dan penuh tantangan, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak karena mereka hidup dalam terang dan perlindungan Tuhan. Pengenalan akan Allah bukan sekedar teori atau pengetahuan, melainkan hasil dari hati yang melekat dan mengasihi Tuhan dengan tulus, tanpa tercemar oleh cinta dunia atau kepentingan diri sendiri. Hati yang bersih dan melekat kepada Tuhan akan membangun kedekatan yang mendalam dengannya, dan dari sanalah muncul kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup tanpa takut, tanpa putus asa, dan tanpa kehilangan arah. Dalam relasi yang intim dengan Tuhan, kita akan menerima pewahyuan, tuntunan, dan kuasa Tuhan untuk mengatasi segala keadaan. Seperti Paulus yang hidupnya diubahkan karena pengenalan akan Kristus, demikian pula kita dipanggil untuk mengejar pengenalan yang sejati, agar hidup kita menjadi kuat, berdampak, dan mampu menyelesaikan mandat ilahi dengan setia hingga garis akhir. Di akhir zaman ini, hanya umat yang sungguh-sungguh mengenal Allah yang akan tetap berdiri teguh dan menjadi terang di tengah kegelapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini,
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya mengenal Engkau secara pribadi dan melekat kepadamu setiap hari. Kami rindu untuk memiliki hati yang bersih, murni dan tidak terbagi, agar cinta kami hanya tertuju kepadamu saja. Tolonglah kami untuk dapat menanggalkan setiap hal yang mencemari hati kami, segala cinta dunia, ego, dan kesombongan diri, supaya kami dapat mengalami kedalaman pengenalan akan Engkau yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang boleh datang dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.